Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja berada, kita berjumpa lagi di program Hikayat. Juga ibu-ibu yang ada di studio, gimana sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari mana? Mana? Ya. Ini kayaknya banyak grup nih. Ya, ada dari Khairun Nisa, Bintaro, terus ada dari Bin apa lagi Bu tadi satu? Al Barokah Pamulang. Al Barokah Pamulang. Berarti dua grup. Dua grup. Ya, mudah-mudahan kita akan mulai dengan hikayat. Mudah-mudahan biar sedikit tapi bermanfaat. Amin. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita mau kisah apa? Gimana Pak Ustadz? Sebenarnya saya pengen yang berhubungan dengan saya Pak Ustadz. Saya ini agak-agak nervous, grogi gitu. Karena besok itu mau ada ujian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti nanti sekarang lagi nerusin S3 nih ya? S3, S1 aja batuk. Ini mau ujian apaan? Saya besok mau ujian bikin SIM, Pak Ustadz. Kadang-kadang nervous. Kita masuk aja nih mau bikin SIM, ketemu polisi, Pak Ustadz. Saya tanya, polisi diem aja. Saya bilang, saya mau bikin SIM, dia diem aja, Pak Ustadz. Nah, kenapa diem aja? Nggak taunya polisi tidur, saya salah nanya. Nah, kadang-kadang kalau sudah bertemu aja, mau mulai bermain tes, bermain simulator itu Pak Ustadz, kan pendampingnya kadang-kadang polisi, kadang-kadang rasa nervous tuh ada Pak Ustadz. Apalagi kalau ditanya-tanya ya. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada ya, udah dibuka sama Haji Komeng tadi di awal. Ya, terus ditanyain kisah katanya, minta kisah yang ada hubungannya dengan, ya bukan nervousnya sih sebetulnya, bagaimana kita menjawab pertanyaan. Itu baru di dunia. Apalagi nanti dikubur. Ya, saat malaikat datang nanya. Ibu dari Majlis Taklim mana? Gak bisa deh tuh, alhamdulillah. Ya. Apalagi pertanyaan nanti di hadapan Allah. Ini kalau saya lihat nih dari model baju-bajunya aja nih 18 juta nih harganya. Ya, Bisa begitu? hah? Saya dagang dulu. Ini kan pasti ditanya, harta kan min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dari mana dapat dan buat apa digunakan. Ya, emang di dunia aja kita ujian tuh kadang-kadang keringat segede-gede biji kacang. Keluar gitu. Grogi. Apalagi nanti pertanyaan di Akhirat. Di akhirat, ya. Dan itu adalah merupakan hari yang sangat susah. Ya, hari yang sangat berat. Itu nggak bisa nyontek Pak Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa minta ditulisin di kain kapan gitu jawabannya, man rabbuka Allahu rabbi. Nggak bisa pemirsa. Nggak bisa minta dikirimin jawaban via SMS ya kan? Atau via email. Udah nggak nyambung lagi. Udah nggak ada koneksi gitu kan? Kecuali doa dan istighfar dari orang-orang yang masih hidup. Makanya tiap saat kita kadang-kadang minta doa. Ya. Jumatan aja Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al ahya'i minhum wal amwat. Baik yang masih hidup, apalagi yang udah meninggal, mereka betul-betul butuh. Mereka betul-betul perlu gitu ya. Bukan berarti yang hidup nggak perlu gitu kan. Kita kan masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Kalau mereka udah nggak ada lagi bisa nambah, kecuali jariah yang pernah dilakukan. Kayak ibu-ibu menuntut ilmu, punya ilmu bisa jadi jariah. Punya anak, anaknya disekolahin, ditarbiyah, dididik bisa jadi jariah. Walaupun udah ketanam di dalam kubur, ya. Tapi insya Allah akan ngalir terus. Kayak orang pemilik modal, masukin usaha ini, dia udah tinggal di rumah aja. Orang datang store. Rumah dia tuh? Iya, masa rumah tetangga. Kali. Ya, mungkin saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 8 sampai 12 dari surat Al-Muddatsir.
Tir. Ya. Ini kita baca dari ayat 8 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngambil manfaat dari ayat ini dan kita sambung dengan satu kisah yang ada hubungannya dengan orang yang bertanya atau berjidal, mendebat Al-Imam Asy-Syafi'i tentang kesudahan dari manusia dan jin. Kita baca dulu ya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. فإذا نقر في الناقور Allah. فذلك يومئذ يوم عسير Allah. على الكافرين غير يسير Allah. ذرني ومن خلقت وحيدا Allah. وجعلت له مالا ممدودا Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Jadi di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kesulitan seorang berada di saat menghadap Allah Subhanahu. Anas bin Malik aja Bu baca Quran Al-Mutaffifin baru 5 ayat langsung tersungkur jatuh. Kenapa? Karena ayat itu menceritakan tentang saat kita berdiri di hadapan Allah untuk ditanya, kayak apa tuh takutnya. Ini baru mau ujian SIM aja. Ya, grogi, setir bukan diputer ditarik kemana. Ya kan, kenapa copot Pak? Ya kan gitu. Nah, itu bisa jadi terjadi ya kan? Bisa saking groginya Pak Ustaz, Iya. saking nervousnya. Saking nervous ya Iya. kan? Ada orang Bu khotib terlambat karena dia grogi. Standarin motor, buka jaket langsung naik ke mimbar. Hadirin ketawa karena helmnya belum dilepas. Dia pikir kenapa mic kagak nyala nih, atau masih kejagaan gitu kan. Dan itu pernah terjadi. Orang pertama kali khutbah ya di podium, dia taruh catatannya. Ya, pas dia mau baca kena kipas angin kan muter tuh. Terbang jauh. Terbangnya ke masjid lain lagi. Jauh lagi tuh. Kan dia nggak bisa tuh ya. Waduh, saya mau ceramah apa nih? Saya mau ngomong apa gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi diawali dari ayat tadi, saya mau masuk kepada kisah yang ada hubungannya dengan orang yang mendebat Imam Syafi'i. Rahimahullah, tabaraka wa ta'ala tentang neraka. Baik, jadi di sini fi yaumin minal ayyam zahaba ahadul mujadalin ila al-Imam Asy-Syafi'i wa qala lahu kaifa yakunu iblis makhluqan minan nar. Ya. Jadi dia datang kepada Imam Syafi'i menjidal, ya. Dia bilang, "Bagaimana? Kalau manusia di neraka kan terbakar mungkin kesakitan. Tapi kalau jin kan dari api. Dia masuk neraka, dibakar di api." Nah, berarti impas. Alhamdulillah ibu-ibu masih di sini Pak Ustaz. Iya, kan? Walaupun semakin matahari terbit, semakin perut berasa geragak-geruguk. Apaan tuh geragak-geruguk? Bahasa Jerman Pak Ustaz mana ngerti. Kita ini ditonton di seluruh Nusantara, pakai bahasa Indonesia. Ya, orang tahu Blebek-blebek kayak apa gitu kan. Itu parah lagi sama mau bikin kopi. Oh, Kisah, kita pindah ke situ ya. Biar ibu-ibu lebih memahami lagi yang mana. Baik, Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, bukan alat yang nyari setan ya Pak Ustaz. Itu. Bukan. Jadi ini kita tadi sudah sampai kepada apa Bu tadi? Yang jin. Dari api, jin. Saya Betul. ngomong jin, ibu-ibu ngomong kodorai. Jadi seorang bertanya kan tadi kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, kalau jin dia diciptakan dari api, lah kalau dia dibakar di api, dia nggak berasa apa-apa dong, ya kan? Impas bahasanya dia gitu. Mengutang. Yaudah sini deh. Yaudah.
Baik. Mandi pegang doang ya. Nah, iya mau diapain? Saya mau banting ntar marah. Nah, kita taruh aja, kita dobelin di sini. Jadi seorang ini datang kepada Imam Syafi'i, tanya begitu. Ya. Kemudian, inilah ya bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala begitu ditanya atau begitu dibantah oleh seorang bahwa jin yang dari api atau iblis yang dari api itu nggak akan merasakan apa-apa nanti. Orang dia dari api, kalau kita dari tanah kebakar. Ya, batu bata aja tuh bisa angus. Yang dari tanah, genteng kan semuanya dibakar. Tembikar. Ya, Bu? Apa tuh yang... Kulkas. Bukan. Ya apa nih orang belum jelas. Kulkas masih dibakar ya kan? Ya ada aja kalau lagi huru hara. Kulkas Tuhan suhan kali itu ya. Jadi bagaimana nih? Akhirnya Imam Syafi'i mungkin ya kayak dapat ilham dia. Tuh gimana jawabnya nih kalau ada yang nanya begini? Langsung aja diambil tanah. Terus apa ini begini? Dikepel-kepel. Yang bikin ini bakpao. Oh, bakpao ya. Bakpao isinya kacang panjang man. Begitu dikepel-kepel tanah Sambil dilempar. Wih. aduh. Ya kan kena orang yang tadi. Kena orang. Pek. Pok dong. Oh, Iya. Kalau pek buat aspal. oh iya. Ya udah pok deh. Daripada host berantem main narasumber ya kan. Pak. Pok ya tadi. Pok. Nempel di sini. Sakit dia. Aduh. Kemudian dia bilang, ya. Saat dia dilempar, limada auja'tani. Kenapa engkau bikin saya sakit? Kata Imam Syafi'i, itulah jawaban saya terhadap pertanyaan kamu. Saya kan tadi cuma gumpel-gumpelin tanah. Saya lempar ke kulit Anda yang dulu Allah bikin dari tanah. Tanah ketemu tanah. Nah, Ya kan? Di sini aja udah bilang sakit, apalagi di sana. Loh, api juga kan ada tingkatannya, Bu, betul nggak? Api bahkan saya pernah nih, ya. saya pernah naikin. Naikin apa? Api, Api apa? kereta api. Itu lain cerita. Jadi Bu, pernah, ya, ada orang kebetulan Ramadan, dia nggak puasa. Saya samperin, rokoknya nempel di sini. Dia lagi ngelas gitu. Dia pakai alasan, saya Ustadz kalau mau nyalain ini pakai rokok. Jadi itu yang bikin dia nggak puasa. Jadi saya nggak bisa puasa Ustadz gitu. Oh ya udah deh. Akhirnya saya cerita api, karena dia tuh motong besi, ya, pakai api, besi yang keras itu kemudian putus. Saya langsung bilang, subhanallah, ini baru api dunia kayak gini. Apalagi api akhirat. Yang kalau dalam keterangan hadis yang sahih, seringan-ringannya neraka, itu kerikilnya aja diletakkan di kaki kita, mendidih otak kita. Waduh. Begitu denger itu, mental tuh rokok. Ustadz, jangan ngomong gitu nih, saya nggak puasa. Jangan-jangan saya dibakar lagi. Padahal sebelumnya dia cerita, itu kalau dia putusin kawat, cas pakai api, didiamin beberapa saat, diinjak pakai sendal, itu masuk langsung panas. Apalagi diinjak sama kaki kita. Mesti bawa payung dong kalau panas. Lain payung tuh kalau panas gimana? Ini panas kalau kena kaki kita, subhanallah. Nah, kira-kira jin memang dari api. Iblis itu dibikin dari api, tapi intensitas api yang nanti akan dihajar atau dihukumkan kepada mereka pasti jauh lebih Panas. lebih panas, jauh lebih besar. Bahkan ada baja yang sangat keras. Itu dipotongnya pakai apa, Bu? Ya, Bu? masa pakai gunting kuku ya, Bu? Api. Pakai api, subhanallah. Baja yang besar, apalagi kulit kita. Sebentar doang, set. Mateng langsung. Na'udzubillah wal iyazubillahi min Jali. Nauzubillahi min zalik. Nah, inilah kisah. Langsung dijawab tuh. Apa? Kontan langsung dijawab tunai. Tuh lihat, kamu aja kesakitan. Sama, mereka juga bisa merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keingkaran mereka selama mereka hidup di dunia. Begitu kisahnya.
Iya. Ngomong sama ente. Sekarang kita masuk ke hikmah. Ini supaya kelihatan ya, kita pakai ruangan dari situ. Lama-lama kita ke atas sini. belantungan. Terus kita pindah ke sini. Ya Bu, Ibu diam aja di sini. Nggak mana-mana ya kan. Heeh. Coba kalau ibunya ke sono juga, ke sini juga. Ntar orang nonton di rumah. Ini ceramahnya pasar malam. Wow, jadi itu tadi kisahnya. Terus apa yang bisa kita ambil? Manusia dan jin yang pertama adalah makhluk taklif. Ibu tahu taklif? Tanya sama orang yang tahu. Nah, Taklif itu apa? jelasin Haji Komeng. Pak Ustadz dulu. Tapi bagus, orang kayak gini bagus Bu. Kalau dia ditanya terus nggak tahu, biar serahin orang. Ada orang nggak tahu dia suka jawab. Oh taklif, ngegeletak nyelip. Nah, itu bahaya. Ibu-ibu pengertian akhirnya bahaya. Iya, Lihat gunting kuku keselip. iya, iya. Anaknya nyender, si taklif. Padahal yang namanya taklif, taklif artinya makhluk yang dapat beban. Makanya sering disebut mukalaf. Orang mukalaf. Lah yang mana taklif apa mukalaf? Ah, taklif artinya orang yang dapat beban. Orangnya namanya mukalaf. Bukan mukalaf bahasa Betawi. Tuh orang marah. Mukalaf kali gitu, bukan. Itu emosi. Iya, Emosi tingkat tinggi. iya. Ini mukalaf artinya orang yang diberi tugas ibadah. Kan ayatnya di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa. 5156. Ya, surat 51 ayat 56. Kemudian juga ayat yang paling sering kita dengar Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin. Tuh, Allah isi neraka itu dengan apa? Dengan manusia dan Jin. yang apa? Mereka dikasih sama Allah, dikasih pendengaran, penglihatan, hati. Mereka nggak bisa mencerna, nggak bisa membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nih, misal kita dikasih sakit aja. Ya Bu? Sekantong. Masa sakit sekantong ya kan? Yeah. Sakit ringan deh Bu. Apa coba sakit Batuk, ringan? batuk. Batuk misalnya. Batuk. Tuh kan udah ada contohnya langsung. Ya kan? Batuk umpamanya itu. Terus? Itu aja nggak enak. Itu aja nggak nyaman. Betul kan? Iya. Mestinya kalau orang-orang yang solehah kayak ibu-ibu gini, aduh kenapa saya dikasih batuk nih, jangan-jangan ada kesalahan apa. Saya aja pernah misalnya, ya mau ceramah, ya kan bibir sakit, ini tenggorokan sakit, jangan-jangan, ya sariawan mungkin penyakit fisiknya, jangan-jangan kita sering ngomong tapi kita nggak ngerjain, ya kan Allah mau ingetin kita, Allah maha penyayang ya Bu. Jadi begitu Ji. Saya aja pernah tuh. Pernah apa? Panas dalam. Terus? Mau ngomong nggak enak. Terus? Saya telan payung, saya buka di dalam. Ya, jangan kemana-mana. Nah, dilanjutkan, Pak Ustadz. Iya. Tadi sampai panas dalam. Tadi sampai makhluk taklif. Makhluk Ya kan? taklif. Kita nih yang pertama nih kita dikasih beban, tugas ibadah. Itu kayak ujian kita. Ya kan? Kita kan juga sering dikasih ujian kalau kita mau naik tingkat, mau naik pangkat. Betul nggak? Ya, semakin tinggi, semakin berat juga ujiannya. Wah, ada anak sekolah tuh, baru SMA aja. Dia bingung ngadepin UAN. Diri. UAN apa? Ujian nasional, UN. Ujian akhir nasional. Dia loncat, dia Diri. sama kabel TV, bayangin. Ya ini sebetulnya miris. Ya mungkin dia juga stres. Iya Karena dong. setiap kita tuh pasti diuji oleh Allah. Karena kita memang makhluk taklif. Berarti dia nggak tahu. Memang kita diciptakan oleh Allah tuh untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk menguji siapa di antara kita, siapa yang paling bagus amalnya. Nah. Dikasih wadah kayak cover boy begini. Wah, orang udah tahu. Yang kalau dia liwat aja itu ribuan wanita. Wow. Pada menggila-gilai. Si Komeng gila tuh. Itu Pak Ustadz. Ini kayak ibu-ibu gini kan, Masya Allah, Allah kasih kecantikan, ya kan, kesempurnaan, tapi benar-benar dijaga, ya, Sama dirawat.
Hah? Sama satpam. Tadi jaga nih siapa? Ya sama dirinya gitu kan, nggak mau melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan agama Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semuanya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Nantinya. Kalau gagal ya dipenuhin tuh di neraka nanti tempatnya. Waduh. Manusia, jin sama. Kalau Jin gagal? juga ngerasain. Kalau gagal nggak bisa di-send lagi. Emang SMS gagal di send lagi ya kan? Kalau di sana, makanya banyak orang-orang kafir minta sama Allah, pulangin saya ke dunia 1 hari aja, saya mau ibadah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau udah di sana nggak bisa. Iya, nasi udah jadi tumpeng ya. Iya. Baliklah. Bagaimana lagi ngeleterinnya ya kan? Orang udah jadi begitu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya Bu ya. Bu, paham ya? Alhamdulillah. Yang kedua, kecerdasan dari firasat orang yang soleh. Orang tuh memang semakin soleh, Bu. Perasaannya semakin lembut. Dan kadang selalu dapat ilham yang baik. Setannya jadi kurus. Setannya jadi kecil. Sehingga yang selalu menang, kalau ada apapun, yang menang tuh yang kebaikan. Ya, misalnya dibisikin, udah deh daripada sedekah. No, ada perhiasan baru. Ya. Batunya permata. Wow. Dari jarak 5 kilo aja orang udah bisa ngelihat cahaya. Wow. Tapi kalau ibu-ibu di sini, PLN kali yang punya itu. hah? Udah dari 5 kilo. Iya, misalnya. Udah. Tapi ibu-ibu di sini nih, dia bilang, enggak, tetap saya nafkahkan di jalan Allah. Nah, ini apa yang disebut juga dengan ilmu laduni. Ilmu yang datang dari Allah, tiba-tiba tahu-tahu disambit aja. Ya kan? Ya, ilmu yang memang secara spesial Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ibu nih Bu, perhatiin deh. Anak yang rajin ibadahnya, sekolahnya dia biasanya lebih bagus. Seandainya lulusnya bareng, berkah dia kerjanya, itu beda. Jadi makanya kalau kita punya anak susah nyari kerja, suruh taat sama Allah. Ini masuk kepada ayat yang tadi di depan kita baca tuh Al-Muddathir. Ya, susahnya keadaan akhirat. Di dunia aja kita mau ditanyain sama orang. Itu kadang-kadang kita di atas bos kita, atasan kita, mau laporan, susah. Apalagi nanti. Itu yaumun asir, hari yang berat, hari yang susah. Ya, ini Bu, memang kalau mau berkaca sama kisah ini sih sebetulnya kita ini nggak akan bisa ketawa. Ya Bu ya. Kita bisanya nangis. Ya, karena Nabi aja udah pesan. Kalian tahu nggak hari yang susah itu? Sekarang nih, waktu Nabi diutus, dia bilang, Sahibul qarni qadil taqama qarnahu. Sekarang Bu, dari Nabi lahir, itu malaikat peniup trompet itu sudah pegang trompetnya dan udah ditaruh di mulutnya. Udah siap-siap berarti? Udah siap-siap, tinggal nunggu perintah. Kalau kata Allah tiup, tiup. Makanya saya sering bilang kalau tahun baru jangan suka niup trompet. Atau malaikatnya udah nyampe nih gitu. Tiup aja udah sekalian kan gitu ya. Takut saya salah dengar kali ya. Iya, hancur. Kemudian yang ketiga tadi, yang keempat, persiapkan bekal buat hari esok. Al-Hasr ya, 59 ayat 18 sampai akhir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan cuma bisa berdebat, berjidal. Nanti Ustadz, di sorga tuh gimana? Saya doyan es kelapa. Ada nggak es kelapa di sorga? Ya, jangankan es kelapa. Es kelapa. Es pohon kelapanya ada. Kalau dia suka, gampang. Sekarang berbuat dulu. Ya, pasti kenikmatan Allah akan berikan. Mungkin pertanyaan bisa kita. Ada yang ingin bertanya, Bu? Silahkan. Oh iya. Pegang yang kencang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rini Maulani dari Majelis Taklim Khairatun Nisa, Bintaro, Tangerang Selatan. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Ada yang mengatakan azab itu tidak ada di kubur, tapi adanya ketika di akhirat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji,
Kita enak baris. Oh, iya. Balik sini, Ci. Ya kan? Jadi ada atau tidak azab di kubur itu? Nah, ini saya akan jawab. Memang ada yang bilang. Ya, azab itu baru ada nanti setelah seseorang menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana para ulama salaf, adanya azab kubur, itsbatu azabil qabr wa huwa thabitun fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah SAW. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran yang bunyinya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di dalam kubur nanti itu akan ditampilkan bagi mereka orang-orang yang ahlul fusuk atau ahlul fujur, orang yang maksiat, di kuburnya itu ditampilkan cuplikan neraka, naudzubillah, setiap pagi dan petang. Kemudian ada banyak hadis lagi, misalnya waktu Nabi melewati kuburan, ya, yang diazab. Dua-duanya itu bukan diazab karena dosa yang besar, tapi diazab yang satunya namam, tukang domba, yang satunya buang air kecil nggak bersih, istinjanya. Ya, cuma dua masalah yang tidak terlalu berat. Bukan mungkin membunuh orang, bukan mungkin uququl walidain. Uququl walidain itu durhaka sama orang tuanya, tapi ini adalah masalah yang kecil. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang azab kubur itu adalah sesuatu yang Ada berarti. yang kita yakini keberadaannya dan kita persiapkan. Kalau ntar nggak ada ya alhamdulillah, kayak anak-anak aja kalau ulangan kan, ya kalau ulangan gitu, ayo nanti guru tuh suka ngasih ulangan mendadak. Tiba-tiba ayo anak-anak keluarin kertasnya, saya kasih pertanyaan. Nah kalau kita nggak siap gimana? Ya, kalau kita mempersiapkan diri, insya Allah kita akan lebih tenang dan tentram. 2 kali dong. Kenapa? Di kubur sama di akhirat lagi. Iya, dan itulah ya penghinaan atau kehinaan buat orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang bertanya akan mendapatkan Quran cantik ini Masya Allah. dengan berbentuk tas. Jadi nanti ada yang bertanya 3, 3-3-nya dikasih. Oh, alhamdulillah. Dikasih 1 gantian dari ibu ini. Dia satu-satu. Masya Allah, akhlaknya cantik, ibu-ibunya cantik, Qurannya Quran juga juga cantik. cantik. Masya Allah, masuk surganya juga mendapatkan sesuatu yang cantik. Ayo kasih lagi pertanyaan. Sini mau kemana? Ini mau bawa pulang. Iya. Ntar jatah kita ada. Oh iya. Kasih pertanyaan. Ada lagi? Wah, ibu. Ibu. Ibu jauh pakai nanya SMS kayak bu, BBM kayak bu. Ini kan ribet, orang jadi muter. Kayak orang jualan ketan. Ya, saya nunggu sini deh bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masfufah Rasid dari Majelis Taklim Al-Barokah Bambu Apus Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Ustadz yang terhormat, Iya, makasih. dan juga Abang Komeng Ya, kok nggak pakai terhormat? yang terhormat juga. Oh, terus? Musinya Ustadz yang terhormat, Komeng yang terdekat. Nah, ibu yang terpleset. Iya, iya. Pak Ustadz, di dalam sebuah kisah, seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i. Oh, kisah yang tadi. Ya, akan tetapi Imam Syafi'i menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk salah satu metode pengajaran? Terima kasih atas jawaban Pak Ustadz yang akan diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tegas ibu. Ibu-ibu majelis taklim tuh begitu. Saya belum jawab aja udah terima kasih. Iya. Daripada terima beres, jangan terima kasih. Jadi dalam kisah tadi ini memang jawaban yang memang Bu, kadang-kadang jawaban itu apa yang bisa menenteramkan orang. Kadang-kadang anak kita kan juga suka nanya hal-hal yang kadang-kadang kita susah ngejawab. Ya, ini memang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang namanya juga anak kan lagi kita ajarin, anak-anak sholat, ayo ibadah. Kita ruku sujud sama Allah.
Ya, terus anak kita kadang-kadang nanya dengan keluguan dan kepolosannya, kalau kita sholat Allah lagi ngapain ya sekarang? Apa Allah sholat juga? Tuh kan kadang-kadang kita suka bingung tuh ditanya begitu ya. Ya hanya dengan pegangan Quran kita bisa menjawab. Oh, Allah istiwa, ya Allah punya tempat bersemayam di arasy. Cuman kita nggak tahu bagaimana Allah bersemayam karena dia bukan makhluk, ya kan? Kalau istiwanya udah jelas, tapi kayak gimana Allah duduknya dalam ayat misalnya arsyuhu alal ma, arasnya di atas air, apa dia ngambang kayak gimana kita nggak tahu. Tapi ini juga begitu ditanya, ya ini kalau menurut saya pas nih, sambit aja kan. Pakai tanah talil. Kisah yang tadi, tapi ini bukan berarti ibu menerapkan ini. Setiap orang nanya ambil tanah. Agak pas ya. Iya, konteksnya juga. Iya, dilihat. Ini kan Imam Syafi'i tadi ada seorang yang mendebatnya. Kalau jin kan dia nggak akan merasakan apa-apa. Dia dari api, disiksanya di api. Ya udah berenang dia gitu kan. Nah, kamu juga dari tanah, disambit sama tanah, sakit. Itu tanahnya masih tanah lembek. Coba kalau tanah yang udah jadi batu bata. Ya kan? Kalau bukan cuman sakit, sobek, ya kan? Nah, itu memang ilham dari Allah. Semakin orang itu takwa, dia akan semakin sering mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena kan dalam Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah udah kasih orang itu sifat fujur dan takwanya. Bukan berarti api ketemu api maka dia akan impas, atau juga api ketemu air mungkin dia akan takut. Berarti kalau memang jin, setan, iblis dari api, kalau takut dengan air, berarti kalau ada mobil pemadam dia kabur dong. Tidak juga seperti itu ya kan Pak Ustaz? Ya ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ini dia. Memang kalau anak SMA cara nunjuknya juga beda. SMA mana? SGO? SGU apa tuh? Sekolah Guru Olahraga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Titi Rahaningsih dari Majelis Taklim Khairatun Nisa Bintaro Tangerang Selatan. Ustadz, saya mau menanyakan dalam surat Al-Maidah surat ayat 101 kita dilarang banyak bertanya. Apa maksud dari ayat tersebut? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam surat An-Nisa, ya kayak tadi juga di dalam kisah kan dia berjidal. Ada orang yang nanya motivasinya tuh bukan ingin mendapatkan ilmu, tapi pengen ngetes kadang-kadang. Pengen tahu nih si Haji Komeng nih. Ya kan? Ditanya yang sebetulnya dia sendiri mungkin tahu jawabannya, gitu kan? Nah, makanya memang ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat ini memang ya bisalah kita ambil ibrahnya. Kasratus soal atau terlalu banyak bertanya untuk sesuatu yang nggak perlu juga adalah merupakan bukan sifat atau bukan akhlak yang mulia. Tapi kalau dia memang pengen jelas gitu, bukan kayak Yahudi kan suruh sapi betina, kayak apa sapinya, begini warnanya apa. Akhirnya sampai dia diminta menyembelih sapi berwarna kuning, kan susah. Sebenarnya sih dia pengen meninggalkan pekerjaan itu. Ya, kalau kita dapat tugas dari guru nanya begini-begini, oh ya udah cukup. Ya, ini saya bisa berjalan dengan ini. Lakukan. Tapi kalau nanya sekedar wah supaya dia dikatakan wah ini memang benar-benar kayaknya nih. Oh jangan deh mendingan. Orang yang punya ilmu nih. Iya. Gitu. Bukan. Begitu Ji. Silakan Balik duduk lagi. Ya. Waktunya kesimpulan. Wah ini Silakan. dia Mas. Aduh. Ya. Ini Qurannya di pangku. Baik. Jadi apa yang bisa kita ambil? Saya kembalikan kepada apa yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama, kita adalah makhluk taklif. Jin sama manusia dibebani tugas ibadah. Makanya kita disebut mukallaf. Bakal ditanya oleh Allah. Kalau kita baik, masuk dalam surga. Kalau kita buruk, nauzubillah, masuk dalam neraka. Yang kemudian dari kuburnya aja kita udah mendapatkan sesuatu yang jelek. Nauzubillah min. Pertanyaannya aja, Masya Allah. Ya, ada banyak hadis sahih yang menceritakan betapa jeleknya keadaan mereka. Kemudian yang kedua, kecerdasan Al-Imam Syafi'i dengan firasatnya,
dengan kedekatannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu ditanya dia nemuin jawaban yang jitu, sekaligus bikin orang itu nggak bertanya lagi, langsung diam, langsung paham dan kesakitan, kan begitu. Kemudian memang ada ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sama kuliahnya, tapi manfaat ilmunya beda-beda loh, Bu. Keberkahannya beda-beda satu di antara mereka. Makanya ya mendekatlah dengan ilmu. Sebab ada orang yang punya ilmu tapi nggak semakin dekat dengan Allah. Nauzubillah min. Kemudian tadi susahnya keadaan akhirat di surat Mudatsir ayat 8 sampai 12. Ya, nanti itu adalah hari-hari yang sulit buat orang-orang yang ingkar, buat orang-orang yang suka membantah. Karena di sana ada yaumun asir, hari yang berat, hari yang susah. Nah, kemudian yang terakhir, persiapan bekal buat kehidupan kita yang panjang nanti, yang kekal. Di dunia mah sebentar, paling 60 tahun, iya kan? Yang ibu-ibu nih kelihatan nih sekarang umur 12 tahun kali ya. Masih kenceng-kenceng semua, coba umur 85, kayak apa kulitnya? Manggil anak begini kulitnya tinggalan son. Udah, jadi begitu ya. Kita tutup. Kata ibu tega banget. Iya maksudnya usia, Bu, usia berapa lama di dunia? Iya. Kan? Di kuburan juga katanya bisa bertahun-tahun ya? Bisa ratusan. Ratusan. Ya, udah tutup. Ya. Simpulan habis. Tadi sudah kita dengarkan yang sedikit ini dari Pak Ustadz Subki Al-Buguri, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di sini, juga pemirsa Indosiar di rumah atau di mana saja berada. Mungkin yang nonton di rumah, di pos satpam, di pohon, di mana. Ya kita nggak tahu dia nonton di mana kan Pak Ustadz. Nonton di kelurahan bareng-bareng ya. Bisa. Emang udah buka apa subuh-subuh kurang? Iya. Ya, saya dan Ustadz Subki apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Karena kami berdua hanyalah manusia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.